Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 2113. Chapter 2113 memberi Starling rasa obatnya sendiri. Cabut keanggotaan lanjutan Starling. Yuan Tixin tercengang dengan kondisi baru Si Feng. Purple Jade, yang duduk di samping Yuan Tixin, menganga ke arah Si Feng karena terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa pria ini akan membuat permintaan seperti itu. Alih-alih mendapatkan lebih banyak manfaat untuk Zero Wing, Si Feng ingin secret mencabut keanggotaan lanjutan Starling. Dia benar-benar gila. Guild Leader Black Flame, apakah para petinggi setuju atau tidak? Apakah kamu memahami konsekuensi dari melakukan hal seperti itu? Yuan Tixin bertanya setelah menarik napas dalam-dalam. Starling telah membayar harga yang sangat mahal untuk keanggotaan tingkat lanjutnya. Jika ia mengetahui bahwa ia kehilangannya karena Zero Wing, ia tidak akan berhenti sampai persekutuanmu dihancurkan. Elder Yuan, saya hanya melakukan apa yang telah dilakukan Starling pada Zero Wing. Jika Starling ingin menghadapi Zero Wing dalam pertarungan habis-habisan, kami menyambutnya, kata Si Feng, tidak terganggu. Di dalam kerajaan Star Moon, Zero Wing tidak akan takut pada Starling bahkan jika persekutuan melancarkan serangan militer penuh. Di medan perang terbuka, boneka penjaga dan tank neraka tidak terkalahkan melawan pemain tingkat 2, dan bahkan jika Zero Wing bukan tandingan Starling dalam perang gerilya, Zero Wing memiliki keunggulan di kandang sendiri. Zero Wing sudah menempati sebagian besar peta leveling yang berharga di kerajaan, dan jika perang terus berlanjut, itu hanya akan menguntungkan Zero Wing. Faktanya, Zero Wing lebih suka menghadapi serangan daripada menangani serangan keuangan ini. Pengembangan Zero Wing sudah membutuhkan dana dan sumber daya yang signifikan, dan sekarang, ia harus membagi sebagian asetnya untuk melawan Starling. Jika ini terus berlanjut, mudah untuk membayangkan hasil apa yang menunggu Zero Wing. Tapi keanggotaan tingkat lanjut di kamar dagang rahasia luar biasa. 5% dari pendapatan Chamber saja sudah cukup untuk menopang Starling dalam perang finansial ini. Jika Starling kehilangan statusnya, bagaimanapun, tidak hanya keuangan persekutuan akan menderita, tetapi penindasan yang dihadapi Zero Wing juga akan meringankan. Baiklah, tapi aku tidak bisa membuat keputusan ini sendirian. Saya masih harus melapor ke atasan. Tentu saja, saya tidak bisa menjamin apa yang akan mereka putuskan, kata Yuan Tixin, mendesah sambil melihat ekspresi tak kenal takut Si Feng. Tentu saja, Si Feng mengangguk. Menendang anggota dasar dari kamar dagang rahasia sudah sangat sulit. Mencoba menurunkan anggota tingkat lanjut bahkan lebih menantang. Pada akhirnya, bagaimanapun, itu terserah pada pavilion rahasia. Semua anggota, baik dasar maupun lanjutan, hanya menukar 1% saham mereka dengan kamar dagang rahasia. Anggota tingkat lanjut hanya menerima manfaat yang lebih baik daripada anggota dasar. Selain itu, kontrak yang ditandatangani oleh semua kekuatan dengan secret hanya sepihak. Pavilion rahasia dapat memberhentikan anggota manapun dengan seenaknya, termasuk anggota tingkat lanjut. Namun, pavilion rahasia tidak akan begitu saja memberhentikan atau menurunkan anggota tingkat lanjut karena mereka menghasilkan lebih banyak keuntungan daripada anggota dasar. Pavilion rahasia hanya setuju untuk menghapus Zero Wing dari kamar karena Starling telah membayar harga yang cukup besar. Sekarang Zero Wing ingin Starling diturunkan pangkatnya, ia harus membayar harga yang sama tingginya. Yuan Tixin berjalan ke sudut ruangan dan menghubungi atasan kamar dagang rahasia. Setelah sekitar setengah jam berdiskusi, dia kembali ke tempat duduknya di depan Si Feng. Berdasarkan ekspresi tegasnya, dia telah menerima jawaban. Guild Leader Black Flame, para petinggi telah membuat keputusan, tapi sebelum aku menyampaikannya, aku perlu bertanya, apakah kamu yakin bisa membangun kota hutan batu di jurang maut? Yuan Tixin bertanya dengan serius. Aku tidak bisa menjaminnya, kata Si Feng sambil terkekeh. Apakah kamu mengerti apa yang diwakili oleh keanggotaan tingkat lanjut kami, Guild Leader Black Flame? Jika Anda tidak dapat menawarkan kami jaminan, kami tidak dapat melanjutkan transaksi ini, Yuan Tixin menjelaskan dengan ekspresi bingung. Jangan terburu-buru, Penatua Yuan. Meskipun saya tidak bisa menjamin kesuksesan, saya bisa menandatangani kontrak tentang itu, kata Si Feng sambil mengambil kontrak kosong. Dia kemudian berkata, saya dapat menawarkan dua pilihan.
Jika kamar dagang rahasia ingin segera mencabut keanggotaan lanjutan Starling, kamar tersebut akan mendapatkan 30% saham kota hutan batu setelah didirikan di Abyss tanpa dasar. Saya juga akan menerima penurunan pangkat Starling setelah kota hutan batu dipindahkan. Namun, opsi itu hanya bernilai 20% dari saham kota. Petik 2. Saya pikir Anda telah menawarkan 40% sebelumnya, Black Flame. Sudahkah kamu berubah pikiran begitu cepat? Alis Yuan Tixin sedikit bergerak. Itu adalah harga yang bersedia ditawarkan Zero Wing untuk keanggotaan tingkat lanjut. Karena kita hanya membahas penurunan pangkat Starling, harga harus berubah, kata Si Feng sambil tersenyum. Apa kau tahu berapa banyak Starling yang harus menyerahkan saham bentengnya di negeri tiada kuno untuk menjadi anggota tingkat lanjut? Yuan Tixin ingin muntah darah ketika dia mendengar jawaban Si Feng. 70%. Starling membayar sekitar 70% dari saham benteng untuk menjadi anggota tingkat lanjut, Guild Leader Black Flame. Di sisi lain, Anda hanya menawarkan saham untuk kota tingkat lanjut. Tidakkah menurutmu tawaranmu terlalu lemah? Petik 2. Kamu juga harus mempertimbangkan lokasinya, Si Feng menjawab dengan tenang, tidak bergeming sedikitpun. Perbedaan antara kota di dalam Dungeon regional dan tanpa kota sangat besar, belum lagi Dungeon regional mode dewa. Dia menolak untuk percaya bahwa pavilion rahasia tidak mengetahui perbedaan ini. Si Feng tidak akan pernah mempertimbangkan untuk menjual saham kota hutan batu jika bukan karena tujuannya untuk menyeret Starling ke bawah dan mendapatkan kembali akses ke saluran penjualan kamar dagang rahasia. Begitu dia memindahkan kota hutan batu ke jurang maut, dia bisa mendapatkan banyak uang dari biaya masuk saja. Meskipun saya melihat alasan Anda, itu tidak cukup dibagikan. Jika Anda ingin meningkatkan penawaran Anda sebesar 20% lagi, kami dapat melanjutkan negosiasi ini. Para petinggi tidak akan setuju sebaliknya, kata Yuan Tixin. Ini adalah Zero Wing tertinggi yang mau pergi. Jika Anda tidak bisa menerimanya, maka saya khawatir tidak ada yang bisa kami lakukan, Si Feng menggelengkan kepalanya. Si Feng telah mempertimbangkan untuk menggunakan rahasia menghubungkan rumah lelang NPC dengan rumah lelang pemain sebagai alat tawar-menawar, tetapi dia belum mampu untuk mengungkapkan informasi ini dulu. Setiap hari dia bisa menjaga kerahasiaannya adalah hari keuntungan lainnya. Bagaimanapun, dia memiliki kendali atas rumah lelang kota hutan batu, dan hanya dia yang bisa melihat berapa banyak orang yang benar-benar menjual barang melalui itu. Paling-paling, pemain akan terkejut dengan berapa banyak item yang melewati rumah lelang. Ini, ekspresi tidak tertarik Si Feng membuat Yuan Tixin tidak bisa berkata-kata. Seolah-olah pria itu tidak keberatan kesepakatan ini memburuk. Jika para petinggi tidak begitu tergoda oleh jurang maut dan gagasan kota persekutuan di dalam Dungeon regional, termasuk seberapa banyak kota tersebut dapat membantu pengembangan pavilion rahasia, dia pasti sudah meninggalkan ruangan. Setuju dengan kesepakatannya, kami akan segera mencabut keanggotaan lanjutan Starling. Petik 2. Tiba-tiba, Yuan Tixin mendengar suara yang serius. Guild Leader, mata Yuan Tixin mengarah ke pria bermartabat di layar di sudut kanan bawah penglihatannya. Transaksi ini sangat penting bagi pavilion rahasia, jadi dia dengan sengaja mempertahankan panggilan video dengan pemimpin persekutuannya, memungkinkan pria itu untuk mendengarkan percakapan tersebut. Hilangnya bisa ditangani, dan aku pernah melihat kota hutan batu sebelumnya. Sejauh ini telah berkembang cukup lancar dan telah menjadi kota tingkat lanjut. Jika Zero Wing benar-benar dapat membangun kembali kota di jurang maut, itu hanya masalah waktu sebelum kota hutan batu menjadi kota dasar. Namun, kami membutuhkan kerangka waktu yang jelas. Jika Zero Wing tidak dapat menyelesaikan tugas dalam waktu yang wajar, itu harus mengkompensasi kerugian kami dengan desain boneka tempur. Kata pria yang bermartabat itu. Ya, saya mengerti, jawab Yuan Tixin saat kesadaran menyadarinya. Kota dasar jauh lebih berharga daripada benteng. Dia tidak benar-benar memikirkan tawaran Si Feng. Setelah itu, dia menoleh ke swordsman tersebut dan berkata, Guild Leader Black Flame, kami setuju dengan kondisi pertamamu. Namun, Anda harus memberi kami batas waktu. Jika Anda tidak dapat memenuhi janji Anda dalam waktu yang ditentukan, Anda harus menawarkan desain boneka tempur sebagai kompensasi. Ini adalah jumlah yang paling bersedia diakui oleh Secret Pavilion. Semua negara adidaya mencari boneka tempur mereka sendiri, yang dengan mudah sama berharganya dengan seluruh benteng di negeri tiada kuno. Itu tidak akan menjadi masalah. Meskipun jawaban Yuan Tixin mengejutkan Si Feng, dia dengan cepat menjawab pria itu, adapun batas waktu, saya pikir 10 hari seharusnya tepat. Baiklah, kalau begitu mari kita tanda tangani kontraknya.
Yuan Tixin mengangguk. Baik Liang Jing dan Purple Jade menyaksikan pertukaran itu dengan kaget. Hanya dengan beberapa kata, si Feng telah menjamin penurunan pangkat Starling. Tidak ada yang akan percaya ini jika mereka mendengarnya. Setelah si Feng dan Yuan Tixin menandatangani kontrak, Kamar Dagang Rahasia telah mencabut keanggotaan lanjutan Starling dalam waktu kurang dari setengah jam. Meskipun masalah ini baru diumumkan secara internal, berita dengan cepat menyebar ke seluruh domain God. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 2114. Chapter 2114 Membalikkan Surga. Foggy Ghost Plains, peta netral di luar kerajaan naga hitam. Kegelapan menyelimuti rasa sakit sepanjang tahun. Makhluk boneka hidup level 70 hingga 80 dengan ketahanan fisik tinggi menjelajahi dataran, membuat area tersebut sangat berbahaya bagi pemain saat ini. Jika pemain tidak berhati-hati di sini, mereka bisa dengan mudah kehilangan nyawa. Dengan demikian, sangat sedikit yang mengunjungi tempat ini. Namun, tim beranggotakan 20 orang saat ini melawan lebih dari 100 cacing tanah undead level 70+. Cacing tanah boneka hidup ini berada di antara elit khusus dan tuan, dan aura mematikan mengelilingi tubuh mereka. Jika pemain mendekat, mereka merasakan hawa dingin meresap ke dalam diri mereka, memengaruhi gerakan mereka. Selain itu, boneka hidup cacing tanah memiliki pertahanan yang sangat tinggi, dan serangan mereka memiliki efek korosif. Namun, para pemain yang menghadapi boneka hidup cacing tanah ini kalah satu demi satu. Pemimpin tim, seorang asasin, bermain-main dengan sekitar 80 cacing tanah tiada sendirian. Seperti kupu-kupu yang anggun, asasin dengan terampil menghindari serangan korosif. Sementara asasin menarik serangan boneka hidup Earthworms, seorang wanita kurus membombardir monster dengan mantra satu demi satu, masing-masing menangani lebih dari minus 20.000 damage. Selain itu, wanita itu mengatur waktu mantra secara akurat untuk menyerang boneka hidup cacing tanah saat mereka meluncurkan serangan, mengalihkan lintasan dan mengurangi tekanan pada asasin. Setelah sekitar 30 menit, tim 20 orang akhirnya membegal monster terakhir ini, tubuh mereka mengotori tanah bersama material dan item. Komandan dan wakil komandan sungguh luar biasa. Tanpa keduanya, boneka hidup cacing tanah kemungkinan besar akan membuat kita lelah sampai kita tiada. Betul sekali, konsumsi stamina di sini konyol. Saya kehilangan lebih dari seperempat stamina saya dalam pertarungan itu sendiri. Tidak heran mengapa tim petualang lain menolak untuk bekerja di sini. Petik 2. Saya berharap saya mampu sebagai komandan dan wakil komandan. Aku bisa berjalan melewati kekaisaran naga hitam tanpa hambatan. Dengan ketenaran dan kekuatan mereka, mereka bisa mendirikan persekutuan besar di kekaisaran. Bahkan negara adidaya telah mencoba merekrut tim petualang kami. Sangat disayangkan bahwa komandan menolak semua tawaran itu tanpa ragu-ragu. Ketika anggota tim petualang FFF yang beristirahat melihat ke arah Yan Tianxing dan Yi Luofei, tatapan mereka menunjukkan rasa hormat dan kekaguman, terutama para pemain yang baru saja bergabung dengan tim. Tidak hanya boneka hidup cacing tanah memiliki pertahanan yang luar biasa, tetapi aura kematian mereka juga melemahkan kekuatan tempur pemain. Termasuk efek korosif dari serangan monster, bahkan tank dengan peralatan tingkat atas tidak akan berani melakukan agro terlalu banyak sekaligus. Paling banyak, tank yang kuat bisa menangani 5 atau 6 cacing tanah tiada sekaligus. Namun, monster-monster ini bepergian dalam kelompok yang terdiri dari 100 orang atau lebih. Bahkan tim yang terdiri dari 50 orang akan berjuang melawan sekelompok monster yang begitu besar, belum lagi tim yang terdiri dari 20 orang. Namun, berkat Yan Tianxing yang menyebarkan sebagian besar cacing dan serangan tepat waktu Yi Luofei, tim tersebut mampu mengalahkan lebih dari 100 cacing tanah boneka hidup tanpa banyak kesulitan. Satu-satunya keuntungan bagi Foggy Ghost Plains adalah EXP tinggi yang diberikan monster. Kecepatan leveling di sini tak tertandingi. Setelah mengalahkan satu gelombang monster, anggota tim petualang FFF telah mendapatkan potongan yang terlihat di bilah pengalaman mereka. Itu adalah fenomena langka di level mereka. Tiba-tiba, seorang wanita berbaju kulit abu-abu tua muncul di hadapan Yan Tianxing dan Yi Luofei. Dia memiliki tubuh yang luar biasa, terlihat seperti peri, dan aura dinginnya terasa seperti bulan di langit malam. Setelah diperiksa lebih dekat, orang akan menemukan bahwa wanita ini sebenarnya adalah level 67. Dia tidak diragukan lagi bisa peringkat di bagian paling atas daftar peringkat kekaisaran naga hitam. Sementara itu, Yan Tianxing dan Yi Luofei gagal mendeteksi keberadaan wanita ini sebelum dia muncul. Anggota FFF menjadi gugup karena kedatangannya yang tiba-tiba.
Mereka semua ahli, dan kemampuan mereka untuk merasakan aura orang lain adalah yang terbaik, namun mereka tidak memperhatikan pendekatan wanita ini. Lebih buruk lagi, mereka belum pernah merasakan aura yang begitu menakutkan sebelumnya. Mereka semua merasa seolah-olah berdiri di neraka yang sunyi saat aura wanita ini membasahi mereka. "Kenapa kamu di sini, Lotus?" Yan Tianxing dengan tenang menanyakan kecantikan tak tertandingi di hadapannya. Anggota FFF lainnya ternganga ketika mendengar nama wanita itu. Semua orang di Kekaisaran Naga Hitam tahu nama Lotus. Bagaimanapun, itu adalah nama pemain nomor 1 di daftar peringkat assassin Kekaisaran. Dia adalah seorang legenda di Kekaisaran, dan bahkan Paviliun Naga Phoenix pun takut padanya. Selain itu, Lotus sangat misterius. Publik hampir tidak tahu apa-apa tentang dia selain namanya. Alasan Lotus dikenal sebagai legenda di Kekaisaran Naga Hitam dan bahkan Paviliun Naga Phoenix sangat takut padanya adalah keberhasilannya dalam membegal naga bela diri, salah satu ahli tingkat monster Paviliun. Nine Dragons Emperor sangat marah tentang kekalahan Martial Dragon, tetapi meskipun memerintahkan perburuan Lotus, dia tidak mencapai apa-apa. Pada akhirnya, 9 naga kaisar terpaksa meninggalkan perburuan. Anggota tim petualang FFF tentu tidak pernah menyangka akan bertemu dengan Real Deal di sini. Apalagi komandan mereka sepertinya mengenal wanita ini. "Sudahkah Anda mempertimbangkan masalah ini?" Lotus bertanya dengan nada mekanis yang dingin. "Aku sudah memberitahumu bahwa aku tidak tertarik bergabung dengan Dark Soul," kata Yan Tianxing. "Aliansi memiliki lebih banyak sumber daya daripada yang dapat Anda bayangkan. Saya yakin Anda yakin bahwa Anda dapat terus menempuh jalan ini dan tumbuh lebih kuat tanpa bergantung pada negara adidaya. Saya memikirkan hal yang sama di masa lalu, tetapi Anda belum mencapai titik itu. Anda belum pernah mengalami bagaimana rasanya mencapai titik di mana tidak ada jalan di depan. Jika kamu terus keras kepala, jarak di antara kita hanya akan bertambah. Saya tahu bahwa Anda tertarik pada Zero Wing, dan saya akui bahwa persekutuan sangat mengesankan untuk mengamankan rumah lelang kota Sungai Putih meskipun menghadapi banyak negara adidaya dalam kompetisi," kata Lotus, suaranya semakin dalam. "Namun, semua orang tahu masa depan apa yang menanti Zero Wing. Setelah memprovokasi begitu banyak negara adidaya, itu ditakdirkan untuk binasa. Selain itu, Zero Wing hampir tidak memiliki sumber daya pelatihan. Anda akan lebih baik bergabung dengan saya di Dark Soul. Sumber daya Dark Soul akan membantu Anda meningkat. Apakah Anda benar-benar perlu membuang waktu di persekutuan yang diambang kehancuran?" "Saya sudah mengambil keputusan," jawab Yan Tianxing tanpa ragu-ragu. Kematian Zero Wing masih belum pasti. Selama ia kembali ke kamar dagang rahasia, Starling tidak akan menganggap persekutuan itu mudah untuk dihilangkan. Petik 2. Jadi bagaimana jika itu kembali? Apa menurutmu persekutuan tanpa latar belakang dan sumber daya dapat menjungkirbalikkan surga? Lotus bertanya dengan sedikit jijik. Tapi begitu Lotus selesai berbicara, Yi Luofei tersentak dari samping Yan Tianxing. "Komandan, sesuatu telah terjadi," Yi Luofei berteriak setelah membaca pesan dari bunga 7 dosa. "Apa itu?" Yan Tianxing bertanya, memandang aneh wakil komandannya. "Starling, keanggotaan lanjutan Starling telah dicabut," kata Yi Luofei, gemetar. Dia bahkan bertanya-tanya apakah pesan ini palsu, tetapi karena di dalamnya terdapat nama bunga 7 dosa, maka tidak mungkin. "Bagaimana mungkin?" Yan Tianxing tercengang. "Apakah paviliun rahasia sudah gila? Apa yang sebenarnya telah terjadi?" Petik 2. Keanggotaan di kamar dagang rahasia luar biasa. Mencabut status anggota dasar menuntut harga yang sangat tinggi, belum lagi keanggotaan tingkat lanjut suatu kekuatan. Berita itu bahkan mengejutkan Lotus. Menjadi anggota tingkat lanjut dalam rahasia membutuhkan harga yang sangat mahal. Dengan menurunkan satu jika anggota yang sudah mahir, Chamber akan kehilangan keuntungan yang signifikan. Mengapa kamar dagang rahasia bersedia mencabut peringkat lanjutan Starling? Informasinya tidak terlalu akurat, tetapi berdasarkan apa yang kita ketahui saat ini, saya 90% yakin bahwa Zero Wing ada hubungannya dengan itu. Saat Secret memulihkan keanggotaan dasar Zero Wing, itu menurunkan Starling. Yi Luofei menjawab dengan ragu-ragu.